Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi akhrajana minadh-dhulumati ilan nur wa amarna bi an nuqati'a ahlal fusuqi wal fujur. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du, fa ya ibadallah, usikum wa nafsi bitaqwallah. Ittaqullah haqqa tuqatih faqad fazal muttaqun. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innal ladzina qalu rabbuna Allah tsumma istaqamu tatanazzalu 'alaihimul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Hadirin kaum muslimin jamaah Jumat rahimakumullah, melalui mimbar yang mulia ini saya berwasiat kepada diri saya sendiri khususnya dan kepada seluruh jamaah, marilah kita selalu berusaha untuk meningkatkan kualitas iman, kualitas takwa kita kepada Allah dengan meningkatkan kualitas ibadah kita, baik yang wajib maupun yang sunat. Harapan kita mudah-mudahan kapanpun saja Allah memanggil kita dalam keadaan husnul khatimah. Amin. Hadirin kaum muslimin jamaah Jumat rahimakumullah, dunia beserta isinya memang indah. Saking indahnya maka kita tidak memahami, tidak menyadari bahwasanya semua nanti akan berpisah dengan kita. Saking indahnya maka kita tidak memahami bahwasanya itu juga ujian bagi kita. Betapa banyak orang hidup bahagia bersama keluarga tatkala dalam keadaan sederhana, tapi tatkala materi tercukupi justru muncul satu persoalan yang akhirnya berujung pada perceraian. Itulah para hadirin kaum muslimin jamaah Jumat rahimakumullah, maka salah kalau kita mempunyai suatu keyakinan materi adalah sumber kebahagiaan, atau materi adalah sumber terpenting dalam kebahagiaan. Lebih celaka lagi kalau kita mempunyai suatu keyakinan bahwasanya materi adalah satu-satunya sumber kebahagiaan. Para hadirin kaum muslimin jamaah Jumat rahimakumullah, kita sulit bahagia tanpa materi. Walaupun semalam kita tahajud semalam suntuk bahkan menghatamkan Al-Quran, tapi pagi harinya kita ditagih orang, kita tidak bisa membayar. Pagi harinya istri minta belanja, kita nggak punya uang. Mustahil kita bisa bahagia. Akan tetapi para hadirin, kebahagiaan dalam kehidupan kita dari sekian banyak teori, maka diantaranya Rasulullah Muhammad SAW memberikan sebuah teori dalam satu hadisnya, arba'un man utiyahunna a'tawa khairat dunya wal akhirah. Ada 4 hal. Jika 4 hal ini ada di dalam diri kita, maka kita akan merasakan bahagia baik di dunia maupun akhirat. Yang pertama adalah lisanun zakirun, lisan yang selalu dzikir kepada Allah. Lisan yang selalu dzikir kepada Allah membuat kita ini mempunyai suatu perasaan yang tenang, karena kita merasa dekat dengan Allah, kita hidup di sisi Allah, kita hidup bersama dengan Allah. Itulah maka ketenangan yang akan diberikan oleh Allah dalam hidup kita, dan hidup kita akan menjadi barokah. Para hadirin, ada satu pertanyaan sahabat kepada Rasulullah, ya Rasulullah, apa bedanya orang yang zikir kepada Allah, yang istiqomah zikir kepada Allah, dan yang tidak pernah zikir kepada Allah?
Rasulullah menjawab, kal hayy wal mayyit, seperti orang hidup dan orang mati. Maaf saudara, jangankan orang lain, andaikan keluarga kita mati, terus gak ada orang yang mau kubur, sampai 1 hari, 2 hari, 3 hari, pasti kita susah dan kita akan takut. Itulah perbedaannya orang yang biasa zikir dan tidak pernah zikir kepada Allah. Orang yang tidak zikir kepada Allah, maka diumpamakan oleh Rasulullah sebagai orang yang mati, maka dia akan menakutkan. Maaf, walaupun ganteng, walaupun cantik, tapi hatinya tidak pernah tersentuh dengan kalimat-kalimat thayyibah, maka tidak menutup kemungkinan mereka akan membuat kita tidak nyaman. Demikian juga sebaliknya, kalau orang-orang yang ahli zikir kepada Allah, maka maaf, sorot matanya indah, kalimatnya pun indah, tingkah lakunya juga menyenangkan. Itulah maka Allah dalam satu pernyataannya memberikan, Allah dalam Al-Quran memberikan satu pernyataan, innal ladzina qalu rabbunallah tsumma istaqamu tatanazzalu alaihimul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu wa absyiru bil jannah. Orang yang beriman dan istiqomah zikir kepada Allah, maka Allah akan menurunkan ketenangan dalam jiwanya. Itulah maka wajar orang-orang yang istiqomah zikir kepada Allah, maka beliau akan merasakan sebuah ketenangan. Maka ayo kita semua istiqomah zikir kepada Allah. Lebih hebat lagi kalau kita bisa bangun sepertikah malam yang terakhir, diawali dengan munajat kepada Allah, diawali dengan sholat tahajud, dan dilanjutkan dengan zikir kepada Allah, maka yakinlah hidup kita akan dibimbing oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, kata Rasul, qalbun syakirun, hati yang bersyukur kepada Allah. Saudara kaum muslimin jamaah Jumat rahimakumullah, harta tidak pernah membuat kita puas, tidak pernah membuat kita puas. Maka Rasul mengatakan, andaikan orang itu punya 1 kapling tanah yang penuh dengan emas, mereka tidak akan puas, kepingin 2 kapling. Andaikan punya 2 kapling pun tidak puas, kepingin 3 kapling, sampai mereka harus dibungkus dengan kain kafan. Yang membuat orang puas itu adalah karena syukurnya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saudara kaum muslimin jamaah Jumat rahimakumullah, bagaimana bentuk syukur kita? Sebagaimana diungkapkan oleh Rasulullah, adalah orang yang syukur kepada Allah berarti orang yang mampu memaksimalkan ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saudara, ada sebuah kisah yang luar biasa. Harun ar-Rasyid, Khalifah Harun ar-Rasyid, pada suatu saat dalam keadaan gundah gulana, maka beliau panggil seorang ulama, seorang kiai, seorang syekh. Maka beliau berdialog bersama. Tatkala beliau berdialog berdua, maka datanglah seorang pembantu dengan membawa 2 gelas air putih, 1 untuk khalifah dan 1 untuk sang kiai. Maka tatkala mempersilakan untuk minum, setelah air ini diangkat dan sebelum diminum, maka dia bertanya, khalifah, andaikan panjenengan dalam keadaan haus sekali, tapi tidak ada air, kira-kira apa yang panjenengan rasakan dan apa yang panjenengan lakukan? Maka beliau mengatakan, andaikan itu terjadi, maka saya akan rela mengorbankan separuh kekayaan saya untuk mendapatkan air. Begitu besar kenikmatan Allah yang berupa air. Maka setelah diminum, maka kiai bertanya lagi, wahai khalifah, andaikan segelas air putih yang barusan kita minum, setelah itu waktu keluar nggak bisa keluar, dipaksa pun nggak bisa keluar, maka bagaimana perasaan panjenengan dan apa yang panjenengan lakukan? Maka khalifah mengatakan, kiai, lantas apa artinya hidup kalau kita kencing saja nggak bisa? Maka saya akan rela mengorbankan semua kekayaan saya untuk mendapatkan kesehatan. Maka sang kiai mengatakan, wahai khalifah, kita tidak terasa, ternyata kenikmatan yang berupa kesehatan itu adalah luar biasa besarnya. Tapi sementara ini kita seringkali lupa kenikmatan yang berupa kesehatan. Bahkan kadang-kadang dengan kesehatan kita, dengan kekuatan kita, kita sombong.
Dalam sebuah kisah akhirnya Harun Ar-Rasyid menangis sampai tengah malam. Hadirin kaum muslimin jamaah Jumat rahimakumullah, maka ayo kita ingat bahwasanya kenikmatan yang diberikan oleh Allah kepada kita itu tidak akan bisa kita hitung dengan cara apapun. Wa in ta'uddu nikmatullahi la tuhsuha. Jika engkau menghitung kenikmatan Allah tidak akan bisa. Maka dari itu kita berusaha semaksimal mungkin dengan kita mengingat-ingat kenikmatan Allah yang dianugerahkan oleh Allah kepada kita. Kalau kita ingat-ingat atas kenikmatan Allah yang dianugerahkan oleh Allah kepada kita, maka di antara sekian banyak manfaatnya adalah akan meningkatkan kuantitas dan kualitas ibadah kita. Maaf, kita bikin sebuah tamsil, membuat sebuah perumpamaan. Misalnya hari ini kita punya gawe, tetangga kita ini butuh 1 juta rupiah, dikasih nama lagi. Seminggu kemudian beliau punya gawe. Kalau kita nggak buuh, mungkin barangkali kita malu. Ingat, karena beliau barusan buuh 1 juta. Itu cuma 1 juta. Lantas berapa kenikmatan Allah yang dianugerahkan oleh Allah kepada kita? Nggak usah banyak-banyak, mata 1 saja. Maka tatkala kita mengingat kenikmatan Allah yang begitu hebatnya, maaf, kita akan malu. Tatkala Allah memanggil dengan suara adzan Allahu Akbar, Allahu Akbar, ternyata kita santai-santai saja. Kita akan malu, kita akan takut. Bagaimana kalau sewaktu-waktu kenikmatan ini dicabut oleh Allah? Itulah maka para hadirin sekali lagi, dengan kita mengingat-ingat kenikmatan Allah, maka kita akan lebih bersyukur kepada Allah. Dengan cara apa? Dengan cara kita akan meningkatkan ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang ketiga adalah wa'alal bala'i sabirun, sabar atas musibah yang diberikan oleh Allah kepada kita. Saudara kaum muslimin jamaah Jumat rahimakumullah, ayo kita tanamkan satu keyakinan. Sepanjang kita sholat 5 waktu, sepanjang kita beriman kepada Allah, tatkala datang sebuah musibah, itu adalah bukan sebuah hukuman, tapi sengaja itu adalah ujian yang diberikan oleh Allah kepada kita, sekaligus akan meningkatkan derajat kita baik di dunia maupun nanti kelak di akhirat. Yang kedua, tanamkan seyakin-yakinnya bahwasanya sebesar apapun ujian itu, Allah akan memberikan sebuah kekuatan yang seimbang. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Maka orang yang beriman pada Allah, orang yang bertakwa pada Allah, tatkala mereka dihadapkan dengan problem, dihadapkan dengan ujian, maka beliau tidak akan terlalu susah, karena beliau punya harapan besar. Di balik ini Allah akan memberikan sebuah kesuksesan. Akan tetapi saudara, kalau orang itu tidak beriman kepada Allah, tidak bertakwa kepada Allah, zikir gak pernah, ibadah gak pernah, maka tatkala mereka dihadapkan dengan problem ini adalah sebuah musibah yang luar biasa, yang pada akhirnya mereka akan kacau hidupnya, pada akhirnya mereka akan kehilangan kendali, maaf, sampai pada akhirnya dia stres, dan pada titik akhir ada di antara bunuh diri. Mengapa? Karena mereka merasa terhukum dengan ujian itu. Tapi orang yang beriman pada Allah, maka mereka merasa teruji dan yakin mempunyai harapan besar. Di balik ini akan hadir kesuksesan yang telah dipersiapkan oleh Allah, karena Al-Quran tidak mungkin salah. Inna ma'al usri yusra. Yang terakhir sebagai sumber kebahagiaan adalah zaujatun sholihah, istri yang sholihah. Ingat, kita sebagai seorang laki mempunyai satu peran yang amat sangat penting dalam mewujudkan perempuan yang sholihah atau istri yang sholihah. Karena yang pertama, kita mempunyai kitalah yang punya otoritas untuk memilih siapakah istri yang paling cocok untuk kita di awal kita mencari jodoh. Artinya mencari istri yang sholihah. Yang kedua, kita juga mempunyai kewajiban untuk mendidik dan mengarahkan beliau. Maka kita mempunyai satu peranan yang amat sangat penting dalam mewujudkan kesolihan di tengah-tengah keluarga. Dan yang terpenting lagi, kita harus sadar sebagai seorang laki-laki, kita harus sebagai imam di tengah-tengah keluarga. Bagaimana caranya
kita akan mendapatkan istri yang solihah, atau mewujudkan istri kita solihah, anak kita solihah. Sementara azan dikumandangkan kita masih tidur, sementara jamaah sudah selesai kita masih belum bangun. Maka sekali lagi kita harus sadar bahwasanya kita adalah orang yang terpenting di tengah-tengah keluarga. Kalau kita bisa memberikan suatu contoh yang terbaik di tengah keluarga, maka terwujudlah istri yang solihah yang nantinya akan menghantarkan anak-anak kita menjadi anak yang solihah. Hadirin kaum muslimin jamaah Jumat rahimakumullah, demikianlah urian khutbah singkat saya. Mudah-mudahan bisa menambah wawasan kita, menambah keimanan kita, sehingga tercapailah cita-cita kita semua. Tatkala Allah memanggil kita, Israel menjemput kita dalam keadaan husnul khotimah. Amin ya rabbal alamin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Idza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja fasabbih bihamdi rabbika wastaghfirhu innahu kana tawwaba. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani iyyakum bil ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim. Allahumma shalli ala Muhammad, Allahumma shalli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Alhamdulillah rabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wa la udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du fa ya ibadallah, usikum wa nafsi bitaqwallah, ittaqullah haqqa tuqatih, faqad fazal muttaqun. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladziina amanu wa 'amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba' wa arinal batila batila warzuqna ijtinab. Allahumma ij'alna wa auladana wa talamidana min ahli al-ilmi wa ahli al-khair wa ahli at-tuqa wa ahli as-salah wa ahli ibadah wa la taj'alna iyyahum min ahli as-samdi wat-tayr. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar wa qina azabannar wa qina azabannar. Amin. Ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun wa la dzikrullahi akbar.